Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Parimita. Hari ini saya akan menjelaskan materi communication dan public relation. Kita akan membahas satu demi satu apa itu communication dan apa itu public relation. Mari kita sama-sama lihat di slide yang pertama, yaitu what is the public relation. Kalau kita mengacu pada pendapat dari PRSA, di sini dinyatakan bahwa communication is a strategic communication and build mutual beneficial. Apa maksud kalimat di sini? Kata penting dari sini adalah build mutual beneficial, artinya menjalin hubungan yang saling menguntungkan di antara publiknya dengan organisasi. Nah, ini tidak akan bisa terjadi jika PR tidak melakukan strategic communication yang baik. Oke, di sini bisa kita lihat communication plays an essential role in effective public relation. Kalau kita mengacu pada berbagai teori, di sini dinyatakan ada yang pertama, two-way communications between both parties is essential and information must flow. Apa maksud kalimat ini? Kalimat ini menunjukkan bahwa komunikasi adalah salah satu faktor penting yang harus dilaksanakan oleh seorang PR. Dikatakan sebagai two-way communication, artinya komunikasi bukan hanya dari perusahaan terhadap publiknya, tapi juga kita harus melakukan komunikasi antara publik dengan perusahaan. Itu yang disebut sebagai two-ways. Jadi antara organisasi dengan publiknya, mereka melakukan komunikasi. Nah, yang kedua adalah receiver must understand what the sender intends to communicate for an effective public relation. Terkadang terjadi kesalahan komunikasi di mana seorang PR ketika mengkomunikasikan atau mengirimkan pesan kepada publiknya hanya memposisikan dirinya sebagai perusahaan. Gitu ya, mereka harusnya bisa melihat, must understand. PR itu ketika ingin mengirimkan pesan kepada publiknya harus bisa menempatkan posisinya sebagai publik. Jadi jangan sampai pesan yang dikirimkan memiliki arti yang berbeda yang akhirnya menyebabkan menjadi tidak efektif. Yang terakhir dikatakan the receiver, public atau target audience, stakeholder, employee atau investor must clearly understand the sender's message. Ini kaitannya dengan poin yang sebelumnya gitu ya. Jadi di satu sisi PR kondisinya adalah sebagai perusahaan harus bisa mengirimkan pesan yang jelas, di sisi lain penerima pesan dalam hal ini adalah publiknya juga harus berusaha untuk mengerti, clearly understand. Jangan sampai pesan yang dikirimkan memiliki arti yang berbeda. Oke, selanjutnya mari sama-sama kita lihat the power of communication. Sering sekali orang menganggap remeh yang namanya komunikasi, seolah-olah berpikir bahwa komunikasi itu hanya sekedar mengirimkan pesan. Tapi bukan itu poinnya. Kalau komunikasi adalah, kita ngambil paling gampang, komunikasi adalah antara satu pengirim pesan dan penerima pesan, mereka saling bertukar informasi dan mereka mengharapkan feedback. Nah, dari slide ini bisa kita lihat the power of communication. PR harus mempunyai skill berkomunikasi yang baik. Pertama, powernya adalah relationship. Ketika seorang PR mampu melakukan komunikasi yang baik, maka mereka akan bisa menjalin hubungan antara perusahaan dengan publiknya. Relationship yang baik. Perusahaan dengan publik, harus kita ingat publik itu terbagi menjadi dua, internal dan eksternal. Ketika kita bicara eksternal, di sini artinya sangat luas sekali, termasuk di situ ada media, ada stakeholder, ada pelanggan dan lain sebagainya. Kemudian power yang kedua adalah value. Ketika seorang PR berkomunikasi menyampaikan pesan kepada publiknya, ada value, ada nilai. Jadi kalau misalnya komunikasi dilakukan dengan benar, komunikasi dilakukan dengan efektif, maka pesan yang disampaikan itu akan memiliki nilai terhadap publiknya. Oke, kemudian customer, di sini maksudnya adalah ketika seorang PR mampu berkomunikasi dengan baik, maka mereka akan mendapatkan kepercayaan dari customer-nya. Karena ingat, PR bukan fokus pada mendapatkan keuntungan, tapi PR lebih fokus kepada mendapatkan kepercayaan dan bagaimana publik itu bisa menjadi aware. Selanjutnya adalah sukses dan loyalty. Nah, ini adalah
dua atau 2 poin terakhir yang bisa kita lihat. Ketika seorang PR mampu berkomunikasi dengan baik, maka sudah pasti kita akan mendapatkan loyalitas dari publik, baik publik internal maupun publik eksternal. Oke, di sini kita lihat kalau tadi kita bicara tentang the power of communication. Nah, kalau di sini adalah the power of communication in PR. Ada 5 poin. Yang pertama adalah budget have recover post recession and similarity organization across a variety of industry except in crisis. Di sini menunjukkan bahwa hampir 40% publik atau perusahaan publik gitu ya yang berharap menyatakan bahwa budget itu semakin meningkat gitu ya. Budget dalam hal apa? Budget dalam hal memaintain komunikasi. Nah, di sini menunjukkan bahwa semakin besar peran dari komunikasi dalam sebuah organisasi. Yang kedua adalah social media is widely used. Nah, kalau kita balik zaman ini, Twitter ini zaman 10 tahun atau 15 tahun yang lalu ya. Sekarang kita lihat begitu banyaknya social media. Jadi, kenapa sih komunikasi itu penting? Social media is widely used. Sudah saatnya sekarang bagi seorang public relation atau public relation office, mereka harus memikirkan bagaimana berkomunikasi ketika menggunakan social media. Kemudian yang ketiga adalah measurement and evaluation are still in flux. Di sini maksudnya apa sih? Gitu. Artinya bahwa illustrating the needs for tools and measure outcomes and action rather than outputs. Di sini penting bagi seorang PR untuk selalu mengukur. Nah, bedanya antara public relation dengan marketing atau dengan sales adalah kalau public relation hanya bisa diukur daripada action, artinya kita hanya bisa melihat apakah customer kita itu semakin loyal terhadap produk atau jasa kita. Gitu ya. Sedangkan kalau kita bicara tentang marketing dan sales, kita cukup melihat dari ketika penjualan itu semakin tinggi atau penjualan itu turun. Nah, jadi harus dilihat measurements and evaluation. Di sini harus selalu digunakan mengukur komunikasi yang dikirimkan oleh PR dalam sebuah kegiatan itu harus tetap diukur kekuatan dari komunikasi itu. Yang keempat adalah agency are recognized for intellectual added value rather than simple label. Apa maksud kalimat ini? Di sini menyatakan bahwa PR gitu ya, mungkin bagi sebuah organisasi atau sebuah perusahaan belum tentu mereka semuanya memiliki PR office atau PR officer yang mereka memang sudah kompeten gitu ya. Jadi mereka boleh menggunakan agensi atau konsultan yang diharapkan mampu berkomunikasi dengan baik kepada publiknya. Kemudian yang kelima, PR communication is increasingly strategic contributor to organization success. Nah, ini adalah poin paling penting bahwa keberhasilan sebuah organisasi sering sekali juga tergantung pada keberhasilan PR officernya untuk berkomunikasi dengan publik. Oke. Public relation expert must ensure. Nah, ini maksudnya apa nih? Ini kalau tadi kita bicara tentang komunikasi bagi public relation officer, public relation office, gitu ya. Kalau sekarang kita masuk pada slide ini, betul-betul fokus bahwa ketika kita memilih atau kalian semua memilih berperan untuk memiliki profesi sebagai seorang PR, gitu ya, kita harus expert, kita harus punya keahlian dalam 3 hal ini. Message, research, the receiver is in correct form. Jangan sampai, apa maksud kalimat ini? Jangan sampai kita salah memilih form. Formnya apa sih maksudnya? Dikaitkan dengan komunikasi. Misalnya, apakah kita akan menggunakan komunikasi verbal? Apakah kita akan menggunakan komunikasi non-verbal? Atau form apa yang akan kita gunakan? Apakah kita akan menggunakan form misalnya activity untuk press release? Atau kita akan menggunakan media relation dan lain sebagainya? Intinya adalah pesan harus bisa sampai pada receivernya.
Jadi kalau kita misalnya saya ambil contoh PR ingin sosialisasi tentang Hari Libur Nasional khusus untuk publik internal, maka form apa yang akan kita gunakan? Apakah kita akan menggunakan flyer atau kita akan menggunakan surat edaran atau apa? Karena ingat ya, pesan yang ingin kita sampaikan harus disesuaikan dengan target audiens atau dengan target publiknya. Kemudian yang kedua, audiences agree to the message. Nah, apa maksud kalimat ini? PR harus memastikan bahwa kalimat yang kita gunakan, bahasa yang kita gunakan bisa dimengerti oleh publiknya. Jadi kita jangan sampai akhirnya sebetulnya kita, seperti tadi saya kasih contoh tentang sosialisasi hari libur. Kalau kita memilih bahasa yang salah, kalau kita memilih form yang salah, publik ketika membaca pesan itu bisa-bisa dia jadi tidak setuju. Bisa-bisa pesan kita yang sebetulnya hanya simpel, hanya ingin menyampaikan pesan bahwa akan ada sosialisasi libur nasional, ya kan, atau cuti bersama, malah bisa menyebabkan chaos dalam organisasi itu. Kenapa? Karena audiens disagree dengan message. So, kita harus make sure bahwa message yang kita kirimkan, message yang kita sampaikan kepada publik, mereka akan setuju dengan message kita tanpa menimbulkan banyak perdebatan. Oke, kemudian yang terakhir, they respond accordingly and give necessary feedback. Nah, ini kaitannya dengan nomor 2. Kalau kita menyebarkan, kalau publik itu setuju dengan pesan yang kita sampaikan, maka mereka akan mengirimkan feedback sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi, dari 3 hal ini bisa kita lihat, public relation expert must ensure, kita harus meyakinkan bahwa pesan yang kita kirim bisa diterima oleh publiknya dengan baik dengan memilih form yang paling benar. Kemudian yang kedua, kita memastikan bahwa audiens atau publik setuju dengan pesan yang kita kirimkan. Dan yang terakhir, kita berharap bahwa feedback atau respon dari publik itu sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. The important communication in PR. Ya, ada 3 hal communication in PR. Ini saya tidak membahas terlalu banyak karena sebetulnya sudah kita mention sebelumnya, the importance of two ways communication. Ya, penting bagi seorang PR atau PR officer memastikan two ways itu 2 arah ya, artinya bukan hanya dari kita kepada publik, tapi kita juga harus mendengar dari publik kepada organisasinya. The importance of content communication, content communication. Artinya konten, isi dari komunikasi itu apa. Ya, jadi jangan sampai kita salah memberikan isi dari komunikasi itu. The importance of effective written communication. Nah, ternyata salah satu skills juga yang harus dimiliki oleh seorang PR adalah written communication. Artinya tulisan, karena seringkali ketika kita salah menulis dalam menuliskan pesan yang ingin kita sampaikan, itu mempunyai dampak yang luar biasa. Ada seseorang yang memiliki non-verbal communication yang lebih kuat, ada yang memiliki verbal communication yang lebih kuat. Tapi kita harus ingat siapa publik kita. Jadi kita harus memastikan bahwa bukan hanya pada saat kita berbicara kita memiliki effective communication, tapi termasuk pada written atau tulisan atau edaran atau apapun yang kita buat, kita harus membuat itu menjadi lebih efektif. Oke, kita lihat slide berikutnya. Public relation theories. Nah, di sini ada 2 ya yang kalau kita bisa lihat, ada Grunig two-way symmetrical model sama opinion leaders. Ya, di sini kalau yang pertama udah dari tadi saya jelaskan dari slide-slide sebelumnya, build trust with public two-way communication. Ya, jadi kita lihat di gambar sebelahnya itu ada traditional media, social media. Kalau kita lihat ya, zaman dulu 20 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu sering sekali komunikasi yang terjadi adalah traditional media. Kita organisasi mengirimkan pesan dan belum tentu publik itu mengirimkan feedback atau two ways communication. Tapi sekarang dengan adanya social media, maka terjadi perpindahan komunikasi atau terjadi feedback yang sangat cepat antara organisasi dengan publiknya.
Jadi dikatakan social media used in event planning demonstrate the ID. Kemudian yang kedua adalah opinion leaders influence thought and action to the public. Event planners use social media leaders ya. Jadi ini adalah public relation theories yang kita bisa lihat mulai dari two-way communication dengan opinion leaders. Oke, public relation models ya. Jadi ada 4 di sini. Yang pertama adalah two-way symmetrical models, two-way asymmetrical models, public information models, press agently models. Ya, kalau kita lihat yang pertama itu yang paling kamu lihat dampaknya ya, yang itu jadi kelihatan two-way symmetrical models creates and sustain mutual beneficially relationship between an organizations and its key stakeholder. Kalau yang kedua dia lebih kepada advocates, two-way persuasif gitu ya. Kalau yang pertama itu hanya sekedar create kemudian sustain mutual, tapi kalau yang kedua asymmetrical itu persuasive communication ya. Public information model itu utilize menggunakan media relation techniques gitu untuk membuat pesan yang kita sampaikan kepada publik menjadi lebih luas gitu. Sedangkan kalau yang ketiga kita fokus pada publicity atau press agentry. Nah, sekarang kita lihat kalau kita lihat dari gambar yang ada di slide kita gitu ya, public relation itu memberikan informasi, komunikasi bentuknya press ya kan, kemudian ada bentuknya bisa flyer, brosur, bisa pakai radio, TV, kemudian WW itu adalah maksudnya sosial media. Jadi di sini dikatakan jelas sekali dikatakan bahwa communications plays a vital role in effective public relation. Dan jadi tidak bosan-bosannya saya selalu mengatakan bahwa komunikasi membawa peran yang sangat penting pada kantor public relation atau pada staff ya, atau pada profesional dari public relation itu sendiri. Ya, jadi dikatakan bahwa both parties harus ada di same page. Apa maksud kalimat ini? Artinya pesan yang kita kirimkan kita mempunyai persepsi yang sama, same page. Jangan sampai antara si pengirim pesan dalam hal ini adalah PR-nya dan penerima pesan dalam hal ini adalah publiknya, ternyata kita dalam halaman yang berbeda. Maksudnya, saya maksudnya mengirimkan berita ini, tapi yang diterima oleh publik bukan yang saya inginkan. Jadi, we have to make sure bahwa kita in the same page gitu ya. Dan yang paling penting, must understand exactly, ya kan? Must understand di sini organisasi yang harus benar-benar mengerti apa yang kita harapkan, respon apa yang kita harapkan dari publik. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Itu adalah slide terakhir dari materi ini. Jadi saya bisa simpulkan dari komunikasi dan PR atau communications and public relation, dapat saya simpulkan bahwa public relation membutuhkan skills communication. Seorang public relation yang baik harus tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan publiknya. Kenapa? Karena semua kebutuhan dari organisasi ketika mereka ingin mendapatkan trust, awareness, ya, loyalty dari publiknya, maka mereka harus mampu berkomunikasi yang baik dengan publiknya. Saya rasa cukup materi kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.